itu kan berarti fenomenanya latah, Pe. Latah buka wedding organizer. Gitu. MC makan malam perusahaan gathering, tapi setelah gathering itu kita move ke salah satu klub malam. Jadi cari WO yang komunikasinya enak, tapi pastikan bahwa mereka benar-benar bisa bekerja sesuai dengan job desk dan punya SOP. Coba tenang. Aku speechless ya. Oh iya, Gak bisa. Aku kaget. Emang openingnya gitu. Oh gitu. Iya, makanya kamu dites kejiwaan ya. Kalau kamu emosi, terpancing, tersulut kan berarti kamu harus coba tenangnya. Coba ke rumah sakit deh. Rumah sakit mata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada Ukhti. Apa sih? Coba perkenalkan diri. Halo, aku Tamara Blanket. Aku memang tidak siap untuk ini ya. Ini udah tag loh. Udah kan? Udah mulai. Iya, hari ini senang sekali. Sebenarnya aku nggak seneng sih kayak dipaksa-paksa kapan syuting gitu loh. Enggak, dia tuh neror kantor ini buat dia syuting, ayo sama aku kayak gitu ya. Hari ini kita kedatangan salah satu wakar dari gedung PKK ya. Betul sekali, dan juga saya adalah koordinasi tukang parkir dari gedung Pramuka. Iya. Mukanya sudah nampak sekali ya, ya dia kayak gedung. Jangan dong. Hari ini ada Ipeh MC, panggilannya adalah Naifah MC. Iya. Harus ada MC-nya. Enggak, aku enggak ada ya. Instagram aku enggak ada MC-nya ya. Kalau dulu kan Instagram kan semuanya pakai. Aku dulu sempat Aziz MC. Iya. Terus aku tegur kan? Iya. Emang harus MC ya? Iya betul. Soalnya Raisa aja namanya nggak Raisa Singer. Oh iya betul. Jangan, tapi nggak boleh. Itu mungkin menjadi brandingan bagi teman-teman lain. Masih banyak soalnya yang pakai nama MC. Betul. Itu juga brandingan. Benar. Cara jualannya beda-beda. Betul. Tapi menurut Ipeh itu norak. Enggak, aku nggak bilang norak ya, Jis. Tapi kamu bilang Jangan bilang. Aku nggak bilang gitu. Iya. Enggak. Takut banget loh aku ini. Tapi kan kamu bilang gitu, Pe. Nanti clickbait ini di depan. Aku tahu ya. Jangan. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ipeh. Ipeh ini kan adalah salah satu MC rekomendasi yang kita sering pakai di Mahakarya. Kenapa alasannya sering dipakai? Karena budgetnya. Enggak ya. Karena memang kita kerja sama Ipeh itu alhamdulillah selalu terbantu kalau misalnya panggung belum jadi dia siap untuk bikinkan panggung. Terus juga beberapa kali Mahakarya memang butuh, ada kenalan nggak untuk jaga parkir atau memang keamanan gitu kan, memang aku punya link ke sana kan. Maksudnya itu kan. Makasih banget ya. Memang aku palu gada, kadang-kadang jam 2 malam, bisa nggak bikinkan bunga? Wah. Oh iya, yang lalu semua WO ikut kan. Udah aku pamit. Jangan dong, nggak gitu. Udah kan gimmick. Hari ini sama Ipeh kita mau ngobrol-ngobrol soal dunia MC yang sudah dia geluti dari mulai kecil sampai sekarang sudah membesar ya. Hari ini kita pengen tahu dulu, Peh, perjalanan kamu sebagai MC. Dulu kan MC-nya nggak berhijab gini kan? Anda telanjang. Enggak dong, coy ya. Jangan dong, Om Mira nanti nonton ini. Oh iya. Om Mira bohong, ibu dulu nggak telanjang kok. Enggak, dulu nge-MC-nya awal pertama kali nge-MC itu 2008 sebenarnya. 2008. Waktu SMP, perpisahan kakak kelas. Oke. Itu kan non komersil kan, jadi aku tidak pernah menghitungnya sebagai. Tapi kamu perhitungan ungkit-ungkit. Enggak, aku kan cuma cerita aja. Kalau aku pulang ya. Iya. Siap. 2008 mulai dari sekolahan dulu. Dari sekolahan jadi acara Isra Mi'raj, terus abis itu SMA juga masih setiap perpisahan Jadi perpisahan tuh kamu udah ketemu sama 3 generasi, soalnya kamu nggak lulus. Enggak dong, tapi beneran. Jadi dari SMA ya, aku kelas 1 aku nge-MC, aku kelas 2 aku nge-MC, aku kelas 3 yang giliran aku perpisahan, aku juga nge-MC. Oh iya, soalnya nggak ada MC lagi. Enggak, memang aku yang mau aja, obses emang kan anaknya. Anaknya obses. Panggung ini punya aku 3 tahun. Pokoknya aku yang harus nge-MC. Iya, bagus. Sampai waktu itu ingat banget, pernah nge-MC ulang tahun anaknya guru. Terus acara tahun baru guruku di perumahannya, aku nge-MC. Sebenarnya kamu tuh lulus karena kamu berbakti sama guru aja ya? Benar. Jadi memang lulus itu karena tanda kasihan aja, belas kasih. Ipeh sering bantu nih acara hajat di rumah. Makanya kamu diluluskan. Marah betul ya. Iya. Dari 2008 terus habis itu. Aku kan taunya dulu kamu ikut beberapa brand gitu kan, keliling setiap kota itu pasti ada kamu kan.
Keliling long trip orang bilang gitu. Enggak long trip juga. Apa memang sih? Alhamdulillahnya dulu rezekinya, jodohnya itu roadshow. Ada jodohnya sudah. Rezeki ya. Enggak. Aduh sampai lepas nih. Terus ya Allah, rezekinya waktu dulu masih bujang, masih zaman-zaman kuliah dan menuju putus kuliah. Jadi terus? Emang ya roadshow brand, ada motor, ada brand sampo kayak gitu-gitu. Roadshow trip yang kayak 3 kota, 4 kota gitu-gitu. Itu dibayar? Dibayar kalau itu. Coba tenang. Iya, Jangan marah-marah. Maaf ya. Dibayar tapi nak kayak sama Mahakarya sekarang weddingan. Dulu berarti kamu seringnya event, Peh? Iya, benar. Pertama kali event, masih ingat nggak event apa? Yamaha Motor Show. Nggak boleh sebut brand. Oh ya maaf. Motor Show. Gak bisa tenang saya ya. Iya, berarti Yamaha kamu dulu pertama kali ngejob. Tapi nggak luar kota yang kayak bayangan kalian ya. Ini masih lokal. Luar kota, tapi itu kayak di pelosok, kayak misalnya jalan kabupaten. Enggak kabupaten, desa. Jadi kayak jalan santai warga Sebulu gitu. Kota Bangun kayak gitu. Ini sebenarnya yang nonton ini kan penduduk-penduduk ibu kota lama ya, Jakarta gitu. Jadi dia masih nggak tahu di Kalimantan tuh ada daerah apa aja. Emang di Kalimantan itu buat kalian semua yang belum tahu, kita kemana-mana kendaraan nggak pakai motor, kita pakai kuyang. Marah. Aduh ya Allah. Percaya nggak kalian? Percayalah orang jin yang ngomong. Jangan dong, nggak bisa. Terus ya emang bukan yang luar kota seperti bayangan orang-orang ya, itu belum Jis. Jadi yang 2012 awal itu aku nge-MC-nya memang masih daerah-daerah itu. Terus juga nyambi jadi kru. Oh sekalian. Kru outbound. Kru outbound maksudnya? Oh kamu yang nyiapin perlengkapan outboundnya? Iya, kru outbound pagi-pagi yang jam 6 pagi. Terus ngikat tali selling. Sebenarnya job desk utama tuh kamu ditawarin MC atau jadi kru? Apa aja yang mengeluarkan uang, yang dapat uang maksudnya. Oh iya. Berarti pekerja keras sekali ya, serabutan ya? Iya betul, serabutan. Peh mau nggak ngejob keluar kota gini, tapi kamu siapkan semuanya, kita tahu beres. Dengar-dengar gitu ya, kamu nyiapin truk. Oh kerja sama Belanda kan itu. Tapi bayarannya VMC aja, Peh, kami sanggupnya. Gitu. Dari pengalaman kamu kesana kesini dulu kan belum berhijab kayak gini kan, dulu kan masih non hijab gitu. Terus Seburaha ya. Terus ketika pengalaman kita kan dari kemarin ketemu MC yang ya udahlah santun gitu kan, kita pengen ketemu MC itu yang nggak berakhlak budi. Gitu. Aku juga santun ya. Kamu santen sih. Aku intak, iman dan takwa. Kamu masjid. Masjid besar dong. Nah, kamu pas punya pengalaman long trip gitu kan ke pelosok-pelosok daerah-daerah, apa hal yang kamu dapat dari perjalanan jadi MC waktu itu? Apa ya, Jus? Punya pengalaman nggak? Apa yang menyenang? Kan kadang ini orang-orang yang mau jadi MC tuh ekspektasinya kalau jadi MC yang seru itu yang kayak My Trip, My Adventure gitu kan. Mana-mana dia berpelosok-pelosok gitu kan. Ya. Hal menyenangkannya adalah bisa jalan-jalan, ketemu banyak orang, ketemu sama apalagi aku orangnya dulu ekstrovert banget ya, yang kayak wah. Dulu sekarang menurutmu? Terus? Perempuan pemalu ini ya. Jadi kalau dulu ekstrovert banget, yang sosial baterainya 100% kemanapun. Kalau misalnya ketemu sama orang happy, terus ketemu banyak banget kalangan-kalangan yang kayak di luar ekspektasi, jadi banyak belajarnya dari situ. Kamu nggak mau tanya hal random dan terabsurd apa yang pernah aku jalan jadi MC nggak? Ini aku nggak pernah. Cerita nggak sih? Aku mau belum tanyain kan? Aku mau kasih tahu. Iya. Sebentar kita bacakan pertanyaan dari Titi. Ini pertanyaan titipan, apa hal yang apa tadi? Yang paling absurd yang dan paling random. Absurd. Iya. Jadi ini aku cuma ceritain di sini. Biasanya aku off the record gitu loh. Tapi ketik di Facebook kan? Enggak dong. Close friend biasanya. Pernah nge-MC waktu dulu, zaman dulu ya, nggak pakai hijab. Nge-MC makan malam perusahaan gathering, tapi setelah gathering itu kita move ke salah satu klub malam. Terus untuk yang orang-orang gathering tadi, gatheringnya jadi di dalam klub. KTV-nya. Oh, KTV. Ya, dalam KTV-nya. Tapi tetap di klub ya, gitu kan. Itu yang paling random sih menurutku. Karena nggak pernah, bayangkan kamu nge-MC pakai tempat karaoke.
banyak mbak-mbak di situ. Jadi dia tadi di awalnya yang cuma makan malam itu cuma makan doang. Makan, bagi-bagi door prize. Pindah ke tempat karaoke. Iya, seperti itu. Tapi di salah satu klub malam. Terus habis itu aku kan tadinya berpikir gini ya, oh ini kayaknya yang tua-tua nggak bakal ikut deh gitu kan, yang muda-muda aja nih ya. Ternyata yang muda-muda malah nggak ikut, malah pulang ikut istri yang tua-tua. Yang paling random itu sih yang kayak pekerjaan ini, kok bisa ya aku kerjakan gitu loh. Jadi main games di KTV. Ruang karaoke-nya seberapa luas? Oh luas banget, itu punya VIP saya. Towernya aja banyak waktu dulu itu, minumannya macam-macam. Mbak-mbaknya boleh pilih. Mbak-mbaknya disiapin di situ. Jadi kita harus mempersiapkan games yang mereka main sama mbak-mbak itu juga. Oh, iya. Misal pangku balon. Iya, yang segitu-gitu lah makanya, yang lucu-lucu. Iya. Yang zina-zina. Iya itu ya, jangan. Aduh absurd banget, itu paling random dalam hidupku. Terus kamu di situ berharap dibungkus kan? Enggak. Jangan dong coy ya, jangan pernah ya, jangan. Enggak. Aku yang bungkus kan. Enggak, tapi emang waktu itu juga yang ngebuat aku berpikir kayaknya aku harus menghindari pekerjaan yang kayak gini karena sempat ditanyain. Iya, kemarin juga Mbak Opi waktu itu kan dia sering konser ya, terus mau dibungkus sama si artisnya. Tapi dia mau harusnya. Loh, enggak deh. Tapi dia beralasan dia udah punya suami. Nah, kalau kamu kan dari awal bilang saya tidak punya suami, Pak, silakan. Kamu membuka kesempatan kan. Tapi aku justru takut. Jadi waktu pas itu kan karena aku juga sama teman-teman yang lain pas turun ke hall, aku udah tanyain, Ipe biasanya kalau jasa gini berapa gitu. Oh iya. Aku langsung MC Pak, enggak kalau jasa apa nih Pak? Oh gitu. Pijat keretak kali. Wah kalau injek leher Pak. Gitu. Kalau aku injek dia keretak semua nggak sih? Wah, mau apa? Saya nggak bisa kalau kayak gitu. Saya laki Pak. Iya. Bapak nggak tahu kan, mau lihat. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya aku jadi berpikir bahwa kayaknya aku harus menjauhi pekerjaan yang kayak gini. Iya, tapi itu kan pengalaman ya. Kayak kita nggak tahu hidup itu ternyata sebegitu absurdnya, random banget gitu, berwarna, nggak jelas gitu kan. Kalau kita baik-baik aja di rumah, kita ntar nggak tahu. Saya baik-baik aja di rumah, hidup saya bisa absurd Pak, masih Pak. Hidupnya nggak baik-baik. Iya, hidupnya nggak baik-baik. Jadi gini ceritanya masalah IP itu gini. Udah. Aku kira mau diceritain. Jangan. Terus kamu dari awal nge-MC itu kan kerjaan utama ya. Kenapa kamu milih MC? Kenapa padahal kamu punya kesempatan yang lain jadi tukang bangunan, pilihan yang tepat kan? Tapi tukang bangunan skillnya harus ada untuk pasang bata, sedangkan skill saya hanya ngomong. Oh iya. Jadi pilihlah MC. Orang MC. tua dukung nggak? Enggak. Oh jelas. Doni juga kemarin orang tuanya nggak dukung. Oh iya, Doni juga orang tuanya nggak dukung. Iya kalau, tapi kan Doni bisa buktikan yang sukses sekarang kan? Iya. Dan kamu sampai sekarang orang tua mana pembuktiannya? Ya Allah, coy. Enggak. Sudah diajak keluarga jalan-jalan ke Jogja. Alhamdulillah. Berapa 4 bulan? Karena nggak punya tiket pulang. Sebenarnya yang nonton ini hikmahnya apa sih? Dari sampai menit ke-10 nih nggak ada hikmah. Jangan coy ya. Terus? Kenapa tadi? Kenapa kamu milih dunia MC, Pe? Dulu obses. Karena kamu pengen dilihat gitu kah? Pengen nampil jadi? Iya, pengen nampil karena obses suka ngeliat Indra Bekti sama yang di Baren di Ciriwis Yowes. Oh iya, kebetulan nanti teman-teman jangan lupa ya datang. Ngeri takut banget. Terus kamu tau gak sih saking obsesnya aku, akhirnya pas nge-MC, jadi dulu di Ciriwis itu ada namanya itu Bimbi. Bimbi ya. Bimbi itu yang kayak cameo gimmick-gimmicknya mereka. Akhirnya aku pas nge-MC, ingat banget aku nge-MC PRS 2000 berapa gitu. Setiap ada yang bantuin aku untuk bawa door prize, kita kan bisa kalau PRS kan kita kan bawah kan ngasih yang kuis. Bahkan Raya sama Rinda ya, PRS tuh. Itu tuh aku panggil yang bantuin aku namanya Bimbi. Terus? Ya itu saking obsesnya aku sama Ceriwis zaman dulu gitu. Oh, jadi kamu kasih nama dia namanya Bimbi. Setiap orang pokoknya sampai sekarang pun. Bimbi gitu. Iya, sampai sekarang pun yang ngebantuin aku misalnya mau bagi-bagi hadiah, aku nggak tahu namanya dia, aku panggil Bimbi. Iya, sampai sekarang Bimbi tuh ikutnya. Ini Bimbi. Enggak dong coy ya. Takut aku. Kita ada ketempelan Bimbi. Iya. Berarti kamu tuh memang maksudnya kerjanya pengennya ya udah nampil jadi pusat perhatian. Kalau pusat perbelanjaan kan nggak bisa ya? Bisa kan, besar kayak saya. Matahari. Terus
Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan dari kisah mengawali perjalanan MC, terus ketemu sama IO. Sekarang kan udah banyak IO di Samarinda, terus ada WO di Samarinda. Iya kan? Nah, betul. Iya nggak? Iya dong. Iya kan? Nah, dari awal mula kamu nge-MC perpindahan nih dari event ke weddingan, itu kayak kagok nggak? Jujur sebenarnya aku itu nge-MC akhirnya lebih memilih jauh ke MC wedding karena aku waktu itu memutuskan berhijab. Oh, setelah berhijab kamu udah cut Enggak, event-event gitu? jadi bukan aku yang nge-cut, tapi kayak memang terfilterisasi gitu loh. Jadi IP sekarang udah hijab bro, gitu kan? Aku pernah di-cancel awal hijaban sama salah satu perusahaan pas gathering. Iya Pak, sekarang saya sudah pakai hijab. Aku bilang bagaimana? Salahku juga, harusnya aku datang langsung pakai hijab aja ya. Iya, terus aku bilang, oh mohon maaf Mbak, kami caranya nggak pakai baju katanya. Oh enggak. Ya nggak pakai hijab katanya gitu. Terus ya udah gitulah. Karena orang mikirnya kan kalau hijab tuh pasti tertutup semua ya, padahal kan bisa di model-model gitu ya. Betul, bisa nggak pakai bawahnya gitu. Yang penting hijab. Jangan ya Dek ya, jangan. Omira kasihan ya nonton. Jangan Omira, nanti aku blok ini ya akun Omira ya. Nah terus kamu kan udah ketemu dunia wedding akhirnya. Terus nyaman di mana? Event atau wedding? Wedding lah. Iya. Bentar, nggak panas-panas, bayarannya cepet. Bayaran sebelum hari H. Terus kalau event kan suka invoice ya? Tergantung, ada juga H plus PH plus itu. Ada juga yang sebelumnya, ada juga yang pas hari H gitu. Banyak juga. Makin sekarang makin banyak yang udah tepat waktu lah, nggak kayak dulu. Gitu. Dulu tuh sampai lupa kadang ya bayar. 2 tahun. Enggak dong coy ya. Enggak, tapi kalau di wedding lebih touch to personality gitu loh. Apa sih Kak touch to personality? Aku cari dulu aja. Touch to personal nggak sih? Iya. Tapi lebih lebih intim gitu loh kerjanya tuh. Ya kan? Iya. Nggak yang berhadapan dengan ribuan orang, ketemu zaman dulu kita konser, woyo-woyo. Kamu bingung mau menyenangkan hati yang sisi sebelah mana nih? Iya, Samarinda, mana suaranya? Gitu, peluang surah habis, ya kan? Antibiotik terus nggak lama meninggal. Tapi kok belum? Ngobat kan? Jangan coy ya. Takut banget sih aku nih. Omongan gak ada yang faedah. Terus abis itu? Ya abis itu kalau di wedding aku juga sadar bahwa ternyata lebih susah di wedding daripada di. Susahnya apa? Kan sama-sama ngomong di depan orang. Di wedding itu sekali seumur hidup. Beban ya? Beban. Jadi itu adalah momen yang akan diingat terus sama pengantin. Mungkin bagi kita pengantin kita itu adalah pengantin ke sekian ratus mungkin ya kan ya, bagi kita. Tapi bagi mempelai, bagi pengantin kita tuh cuma satu-satunya vendor dia, satu-satunya MC-nya dia ya Ipeh, ya Ejis gitu loh. Satu-satu WO-nya ya Mahakarya gitu loh. Itu yang sebenarnya menurut aku jauh lebih beban daripada event. Iya, tanggung jawabnya gede. Kita harus perhatikan pengantin kita itu sesuai nggak ekspektasinya, acaranya maunya jalan nggak gitu kan. Karena tuh benar-benar satu kali seumur hidup yang dia mau ya, insya Allah ya. Tapi kalau misalnya event kan konser kamu gagal tahun ini, coba lagi tahun depan dengan audiens yang akan datang juga lagi. Iya, gitu loh. Ulang tahun orang bisa tiap tahun dia ulang tahun kecuali sudah meninggal, ya kan? Kalau meninggal kita bisa bikin tahlilannya eventnya kan. Tapi aku pernah kok dapat kemarin tuh pemesanan tenda untuk orang meninggal. Tetap, jadi ada event kalau orang meninggal, cuma kita belum pernah sih bikin tahlilan akbar gitu. Ini kita bahas wedding lagi ya. Ya udah. Nah, terus sekarang itu kan dengan ekspektasi klien untuk pernikahan ya. Kita bahas tentang pernikahan sekarang. IP ini salah satu MC yang menurut aku tuh detail ketika kerja sama orang, karena kamu tuh harus tahu tim yang akan kerja sama kamu itu bener apa enggak rules-nya. Iya. Ya kan? Nah, sepenting apa sih kalau misalnya jasa wedding organizer kan udah banyak banget. Tapi nggak semua jasa wedding organizer itu paham apa sih goals dari acara atau pengantin itu, nggak mengenali pengantin gitu loh secara utuh. Menurut kamu sendiri, jasa WO yang sekarang saat ini berjalan, yang sering kerja sama IP itu apakah sudah sesuai? Alhamdulillahnya sekarang aku ketemu sama banyak WO yang sudah mengerti job desk, ya kan. Terus aku juga salah satu tipikal MC yang
selama aku bisa datang meeting, aku harus datang meeting. Karena aku harus lihat, aku harus kerja sama siapa. Kerja sama siapa, aku harus lihat nih pengantinnya modelnya gimana, tipikalnya, orang tuanya gimana tipikalnya. Terus sekarang alhamdulillahnya banyak teman-teman WO juga sekarang yang selain memenuhi job desk, alhamdulillahnya yang kerja sama-sama aku banyak yang terbuka sekali untuk menerima masukan. Yeah. Selain pemasukan ya. Yeah. Masukan. Misalnya nih kalau sama Karya kan kayak dari dulu aku selalu ngomong nih, jadi harusnya kayak gini, aku kayak gini. Kalau gini gimana, bagus enggak gitu kan. Betul. Soalnya, aku selalu kayak gitu. Terus ada beberapa juga yang aku happy sekali kalau misalnya ketemu sama WO yang kayak KIP, menurut KIP gimana gitu loh. Aku dikasih wadah untuk memberikan masukan, aku suka sekali. Cuma memang masalahnya sekarang itu tuh yang aku lihat ya dengan mata awamku ini banyak banget di luaran yang mungkin mohon maaf mungkin belum memiliki pengalaman banyak tapi sudah berani buka WO gitu loh. Kayak ngumpul aku ada teman aku mau kawin, udah aku aja bantu gitu. Akhirnya jadilah WO gitu loh. Akhirnya mohon maaf sekali lagi acaranya orang jadi bahan eksperimen. Iya, kan jadi bahan eksperimen. Bahan percobaan untuk pertama kalinya dia ngejob kan. Betul. Tapi sering ketemu kayak gitu. Kalau sering sih, alhamdulillahnya. Karena kalau aku lihat itu kamu sering loh ngejob sama WO baru gitu. Sama WO baru gitu kan. Kalau aku kan tipe yang jarang kerja sama WO. Kecuali WO sendiri. Iya. Jadi kayak WO yang udah kenal nih, udah lama gitu kan, ntar pakai aku. Tapi kalau yang dia explore kemana-mana itu aku nggak yang sering gitu. Nggak ada aja dapat tawaran dari mereka. Oh, mungkin karena mereka segan, karena nggak punya WO. Oh, jadi aku harusnya punya apa nih? Iya, enggak. Misalnya aku cuma ngasih tau aja nih. Oh, iya. Biasanya orang-orang itu justru segan. Ngapain aku pakai dia? Nanti akhirnya jadi bahan compare. Oh iya. Iya, itu julid lagi mulutku ini nggak ada diedit lagi. Tapi emang itu pemikiranku aja ya, itu mata awamku ya. Kalau ada WO baru, tapi aku bukan yang pertama kali pas mereka pas mereka ngejob gitu loh. Ada. Terus? Tapi dulu nge-MC WO. Tapi sekarang bagus. Aku nge-MC resepsi. Mereka pertama kali megang resepsi. Itu. Tapi bagus, sampai sekarang bagus. Teman kita. Alhamdulillah ya. Oh iya, siap. Iya, itu sampai nanti sekarang kita undang bagus. Ya. Yang ini ya. Iya, itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bagus, sampai sekarang amanah. Justru di mana-mana orang biasanya pelunasan H-7 gitu kan, H-4 gitu kan. Dia H-2 minggu. Udah pelunasan ya? Iya, sampai kita yang bingung. Karena aku sering nawarin, ini ada job masuk mau langsung lunas kan? Enggak dong, jangan. Tapi kamu kan nggak maunya DP aja dulu kan? Iya, 250 kan? Ditonton ini nanti dikira ini. Kita lagi Karya, astagfirullah. Terus sekarang itu kan berarti fenomenanya latah, Latah buka wedding organizer. Gitu. Ini suaranya keresek-keresek nggak sih dia? Enggak ya. Nah, jadi kan enggak ngobrol. Situ aja. Kayak beberapa wedding organizer itu kan ada yang backgroundnya awalnya MC gitu kan. Nah, semakin ke sini kayak aku sendiri pun buka Mahakarya dari 2019. Sedangkan aku MC-nya itu pas kita nge-MC nggak sih? Yang mana? Lagi nge-MC Pesta Rakyat Kaltim. Kamu iya benar. Kan? Iya betul. Bener kan itu kan? Iya, bener yang di Sempaja itu kan. Iya. Nah, terus itu kan acara Mahakarya di gedung sebelahnya. Betul. Waktu itu barengan. Nah, terus aku MC-nya udah jauh dari sebelum buka WO. Sedangkan sekarang itu kan banyak yang MC baru memulai, tapi udah berani banget. Menurut aku, sebagai aku yang dulu, aku nggak berani sih. Kalau kamu sendiri ngelihatnya gimana? Kamu kan udah bertahun-tahun MC nih, Tapi kenapa kamu nggak buka WO? Aku mau buka toko aja. Buka WO kenapa aja aku nggak tahu ya, kalau manusia itu kan dinamis ya kan, nggak tahu lah aku ini nanti ke depannya mungkin ada keinginan, tapi kalau untuk sekarang enggak, belum gitu loh, karena nggak mau berdesak-desakan. Oh iya. Itu yang pertama. Karena lagi penuh-penuhnya ini. Iya, terus aku juga merasa aku belum berkapabilitas untuk itu, karena kalau misalnya mau punya WO aku harus punya tim dan kru juga yang pintar untuk kerja.
tahu job desk mereka masing-masing, bukan yang WO cuma pakai bed tapi kamu berdiri, ditanyain apa nggak tahu gitu kan, tanyain apa nggak tahu, itu orang catering itu biasanya. Itu sebenarnya tamu undangan juga yang pakai jas hitam sama bednya lupa dicopot aja, makanya dia nggak tahu. Nah, jadinya itu. Tapi memang banyak kan kalau misalnya kerja di WO, ya udah sekedar mereka rasanya cuma feel-nya kerja doang, tapi nggak pakai hati, nggak mengusahakan untuk WO ini berkembang kan. Makanya mungkin ketemunya kamu sampai kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dengan MC-MC yang sekarang punya banyak wedding organizer, kamu kan udah pernah ngeliat di Instagram ya. Coba sebutin. Menurutmu kalau MC-nya belum oke, tapi udah buka WO itu, apakah akan menciderai per-WO-an? Kalau menciderai per-WO-an, aku sih tidak bisa angkat bicara ya. Karena bisa angkat meja? Bisa. Angkat derajat keluarga yang belum. Oh iya, sampai sekarang mama masih nunggu kapan. Jangan coy ya. Sudah nah, setelah aku pulang. Assalamualaikum. Kalau mencederai aku nggak bisa angkat bicara seperti apa. Ya mungkin dia belum mahir di MC, tapi mungkin dia lebih bisa untuk mengakomodir, menglead timnya, krunya untuk membuat dia WO. Nyoba dulu kan. Ya, gitu kan. Kita nggak tahu. Namanya orang mencari peruntungan, mencari rezeki kan kita nggak tahu. Cuma menurut aku alangkah lebih baiknya ketika kita ahli dulu dalam satu bidang, ketika kita sudah tahu celahnya dan lain-lain, baru kita bisa ke yang lain gitu loh. Terus juga pernikahan itu tuh nggak bisa kita buat dengan mau kita sendiri. Ini buat harus ada diskusi kan? Iya, buat WO juga. Nggak bisa dengan maunya kita sendiri. Nanti supaya bagus di foto, atau nanti supaya kayak ini Kak, lihat Kak, kawinannya artis ini, artis itu kan. Menikah itu kan semua ada dasar filosofinya. Ya kan ya. Ada misalnya nih mohon izin banget, misalnya permohonan izin menikah. Itu kan aku adalah salah satu orang yang ngomong ke Ajis waktu itu untuk permohonan izin menikah. Kenapa nggak tanya langsung sama KUA? Karena sebenarnya yang aku tahu semua penghulu-penghulu itu tuh mereka didirect oleh Kemenak gitu loh. Dan hal-hal itu tuh kan berkaitan dengan syariat. Nikah seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa mengarrange misalnya dari WO sudah menyiapkan Pak kata-kata permohonan izin menikahnya. Mohon maaf atas segala dosa-dosa yang hamba telah lakukan dari hamba sejak hamba jadi janin dan lain-lain kan. Itu kan tidak relate gitu lah. Padahal kan permohonan izin menikah itu tuh intinya adalah minta dinikahkan. Betul. Kita anak perempuan ini kan tanggung jawabnya Bapak ya, minta dinikahkan oleh laki-laki, siapa namanya, bin siapa, dengan mahar kita berapa. Udah itu sebenarnya gitu loh. Dengan laki-laki, kalau oleh laki-laki itu. Iya. Berarti yang nikahkan bukan bapaknya kan, laki-laki lain. Nah yang kayak gitu tuh maksudnya. Ada hal-hal yang kamu nggak bisa kamu paksakan sesuai dengan mau kamu, hanya untuk terlihat bagus, hanya untuk terdengar bagus, hanya biar kontennya jalan nggak? Nikah itu tuh bukan konten untuk kamu, ngerti nggak? Yang kadang-kadang kesal itu kamu nih jangan jadikan pernikahannya klien kamu sebagai kontennya kamu aja, tapi utamakan filosofinya, apakah mungkin keluarga mau ada istiadatnya, apakah sesuai dengan syariatnya, seperti itu. Pernah nggak MC WO-nya dimarahin sama keluarga atau perangkat acara karena nggak sesuai atau gimana? Terlalu lama mungkin prosesnya? Iya, kan sering Bapak yang sudah pensiun itu penghulunya. Itu kan sering. Terus beberapa penghulu sih yang akhirnya sering-sering marah. Jadi memang sebenarnya ini karena konten WO-nya yang terlalu lama nggak sesuai syariat itu kan. Iya. Yang harusnya acaranya itu syariat nikah itu udah segini aja, tapi mereka bikin panjang banget. Iya, kasihan juga dari pihak KUA kan yang nunggu, apalagi jadwalnya banyak gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya nih memang ya, sebelum ada WO, sebelum ada MC, sebelum ada fotografer di dunia ini, orang mau menikah itu tuh pasti sudah ada penghulu. Sudah ada kantor urusan agama. Iya. Pasti kan? Kenapa kita tidak sowan?
Iya, ke nanya penghulu. yang lebih ahli dulu. Betul, sebagai kita yang muda-muda, kita yang masih baru-baru ini, kenapa kita nggak tanya sama penghulunya, mohon izin Bapak perkenalkan, saya WOA, saya ini mau bertanya nih Pak, menurut pandangan Bapak, karena dulu tahun 2019 aku mau nikah, aku ingat banget dulu itu aku sama Bapak Imtiko Akid, itu aku dikasih tahu rundown yang benar seperti apa, bahwa Mbak, permohonan izin menikah itu di luar dari prosesi akad nikah. Harusnya permohonan izin menikah itu duluan. Bapak Imtiko Akid seperti itu. Terus ini kayak gini. Jadi begitu saya hadir itu langsung ke prosesi permohonan izin menikah dulu. Habis itu baru ke dia buka dengan khutbah nikah. Baru ijab kabul dan lain-lain. Seperti itu. Makanya kenapa Mbak Abis kasih ada waktunya? Emang orang ini biasa diangkut sana. Panggil aja udah habis waktunya. Makanya kenapa sih kita nggak sowan, kita yang udah masih muda ini baru memulai, ya kan? Harusnya itu ya riset dulu. Betul. Jangan tiba-tiba itu kayak, oh aku nih udah paling keren nih, aku mau bikin gini izin menikahnya dan lain sebagainya. Akhirnya ya jadi sebagai MC itu kita jadi kayak serba salah ya. Mau ngikutin WO-nya tapi kita tahu WO ini kurang tepat, tidak ngikutin WO-nya juga, kita dibayar sama WO-nya. Betul. Nggak sih klien yang bayar lewat WO. Rezeki dari Allah, Betul sih, salah lagi aku. Sudah 10 menit lagi atau Dewi. Nah, jadi kan kita serba salah nih. Kita tahu nih pakem penghulu yang benar gimana, tapi WO-nya ya gitulah intinya ya. Kita akhiri sudah. Oh gitu kah? Assalamualaikum. Enggak, belum. Nah, itu kan cerita kalau misalnya kamu bekerja sama dengan wedding organizer, pernah nggak ada cerita tidak menyenangkan selama jadi MC, tapi ketika ketemu sama klien? Pernah sekali. Yang lain-lain takut ngomong, kamu aja yang tahu ya. Ceritakanlah. Mungkin memang dapatnya klien ini kaya banget kan, Jis? Kaya raya sekali kaya raya pokoknya. Punya segala-galanya. Punya seluruh isi dunia ini kan. Tapi itu kayak akhirnya dia jadi meremehkan kita. Gitu. Dia ngerasa bisa bayar. Aku udah bayar kamu kok gitu kan. Aku kok tahu sih klienmu juga ya? Enggak, kan ini udah pernah kamu ceritain dulu. Iya. Jadi waktu itu ingat banget sama si keluarga kaya raya, super duper kaya raya ini kan. Padahal waktu itu jujur ya, aku tuh orangnya selalu berusaha untuk menyesuaikan dimanapun aku kerja. Kalau misalnya aku lihat, wah royal wedding banget ini, bukannya aku berarti membeda-bedakan klienku ya. Tapi aku juga menyesuaikan. Nggak mungkin dong aku misalnya nge-MC di Gesos Islamic, aku pakai baju yang besar mengambang dengan aku make up di makeup artis kan. Nggak bisa, itu namanya aku tuh punya etika. Iya, aku punya etika untuk dimana aku bekerja tuh aku menyesuaikan bajunya dan make-upnya. Kamu baju segede itu di Gesos Islamic itu udah 500 undangan sendiri sih kamu? Nggak bisa, itu kebetulan memang tempatku sendiri yang di bawah. Terus enggak, nih aku lanjut lagi ya. Jadi aku waktu itu rent baju sama Mua. Aku di make upin juga sama Mua. Dan aku benar-benar mempersiapkan diriku untuk pantas di situ. Memantaskan diriku untuk bekerja di situ. Acaranya super duper megah, mewah, anak-anaknya bertitel semua, ya kan? Menikahnya juga pakai prosesi dan bla 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 yang lain. Tapi itu dia nyuruh kita, mohon maaf banget ya, kayak kacung. Ngerti gak sih? Dia nyuruh bahkan nyuruh MC itu kayak kacung. Nyuruhnya gimana? Iya, kayak panggilin tuh gitu. Terus habis itu pas pamit, itu acara udah jam 10 ya. Itu di hotel. Dan di hotel itu kan kita jam berapa, Jis? Nggak boleh lewat jam 10 ya. Saya nggak tahu. Acaranya gimana? Kamu tahu? Gimana? Kalau hotel yang kamu ceritain ini, dia biasanya jam 9 udah harus closing. Nah, waktu itu kita udah clear area itu jam 10. Nah, dan kita tuh sudah mau jam 10, Jis. Udah mendekati jam 10 kan. Kita udah closing, posisinya udah closing. Terus aku pamit dong, aku kan biasanya selalu pamit sama salaman Bapak, mohon izin, terima kasih gitu kan. Mau minta halal, minta ridhonya, pasti aku begitu gitu kan. Minta duit 100. Enggak dong, enggak bisa kan tadi semua masalah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, kalau jauhkanlah aku dari klien-klien seperti itu. Jadi, kamu tahu, dia bilang, "Hah? Belum selesai acaranya ini, kita masih foto keluarga." Dia bilang gitu. Terus aku bilang, Pak, sudah saya closing tadi sama ini karena sudah mau jam 10. Gue bilang gitu kan. Bapaknya bilang, ya sudah,
Dia gini tangannya, sudah pulang aja, pulang digituin. Tadinya mamahnya yang ngegas, terus bapaknya apa itu gitu kan? Ya sudah pulang gitu, diginiin gitu loh. Iya. Coba kalau misalnya, oh ya sudah makasih ya Mbak, itu kan lebih enak ya. Iya, kayak sudah Mbak terima kasih, hati-hati di jalan, ya sudah lanjutin sama WO. Atau lagi deh aku. Tidak menghargai sama sekali, apalagi kamu kan udah membawakan prosesinya dari awal ya. Dari akad itu benar dari akad. Kamu tahu nggak sih dari akad itu dari sore belum ada orang pun aku udah datang. Aku tuh benar 1 jam sebelum prosesnya aku udah selalu datang. Penting emang memanusiakan manusia ya. Iya, walaupun sebanyak apapun uangmu, ya memang harus. Respect-nya hilang kalau kita digituin kan. Jadi akhirnya doanya bukan doa yang bagus yang terucapkan kayak dongkol gitu kan. Nggak berdoa sih. Aku kalau dizolimi aku berdoa tapi untuk diriku sendiri. Ya Allah semoga aku makin kaya gitu. Oh iya amin sih. Oh ya harusnya aku juga kayak gitu sih, belajar. Iya makanya waktu kamu dizolimin aku minta doakan sama kamu, doain deh. Biasanya orang dizolimin. Oh iya. Iya tapi kamu nelponnya apa? Tolong doakan job ini deal ya Pe. Kan doa orang yang terzolimi. Iya. Jadi aku tuh sering lihat nih story kalau udah orang agak galau tuh aku cek, kamu kenapa? Oh terzolimi, minta doa nah gitu. Siap. Dan minta air kan? Enggak. Oh dukun sih. Nah terus itu kan ketemu sama, ada lagi nggak cerita lain? Nggak ada. Lanjut itu pertanyaan lagi. Pertanyaan ke 4.443. Edukasi untuk calon pengantin kalau milih MC, Beh. Memilih MC ini temanku aja. Aku nggak pernah maksa untuk pakai aku. Nggak pernah. Udahlah aku aja yang buat nikahanmu gitu. Karena wedding dream setiap orang itu beda-beda. Ya, sebelum kamu pilih MC, lihat dulu profilnya seperti apa. Nggak bisa samaratakan semua MC untuk sesuai dengan tipe acara yang kamu mau. Iya. Ya kan, ada orang yang pengennya intimate, slowly, santai, gitu ketemu sama MC yang heboh, rame, hip hip hura, cheerleader, gebiar BCA, untuk beri tamak nggak bisa, ya kan? Gitu. Harus jadi clickbait sih di bagian depan. Nah itu nggak bisa ya kan, kita harus cari juga MC yang slowly, yang santuy gitu kan ya. Pokoknya sesuaikan lah sama keinginan acaramu gitu ya. Betul. Maunya rame ya cari MC-nya ya sesuaikan yang rame. Betul, sesuaikan juga dengan budgetnya gitu kan. Jangan ketika sudah menggebu-gebu ingin pakai si A tapi ternyata budgetnya tidak masuk gitu. Akhirnya mencari planning KW-nya. Dan memaksa KW-nya untuk bisa kayak A. Betul. Jadi jangan dipaksakan semua MC itu harus aku maunya kakak bisa ya kayak. Tapi aku pernah digituin juga kok. Aku pernah gini, Mas Aziz bisa nggak? Tapi kayak gini yang MC-nya. Baru aku bilang, oh nggak bisa Kak, kalau misalnya mau kayak gitu silakan pakai MC yang itu saja. Iya, aku mundur karena aku takut seberapapun kita kerja keras, tapi kalau matanya dia ke MC yang sana, aku nggak akan ternilai apapun. Betul. Tetap kurang di matanya. Iya. Terus untuk milih WO, cari yang terpercaya. Harus dengar juga testimoni dari orang-orang yang sudah pernah pakai WO-nya. Terus juga cari WO ini kan akan berkaitan sama kamu dari sebelum acara, pada saat acara sampai dengan setelah selesai acara, ya kan ya. Jadi cari WO yang komunikasinya enak. Betul. Kalau misalnya di awal aja gini ya, kadang tuh ada beberapa klien yang terkesan memaksakan pakai WO. Jadi dia tuh sebenarnya budgetnya misal nggak masuk dengan WO yang paling bagus, yang nyaman komunikasinya. Tapi karena dia pengen pakai WO, dia mengabaikan masalah komunikasi, Yang penting paketnya murah gitu kan. Oke, akhirnya ketika kenapa sih Bu repot banget kali BH-nya? Emang ini perempuan. Iya. Terus jadinya itu kan ketika udah berjalan akhirnya banyak keluhan-keluhan kayak gitu. Ya kita mau kasihan tapi kan itu memang pilihan kamu sendiri ya, salah kamu sendiri gitu kan. Gitu. Ya, kamu sering pasti dengerin klien-klien yang ngeluh, aduh Mbak WO-nya nggak kerja gitu. Iya, sering sekali dan akhirnya kita yang sebagai MC ini kayak leader WO. Ngajarin. Iya. Coba kamu kesana angkatkan meja itu. Kadang justru kalau misalnya aku kenal sama WO itu dan terlihat akrab sama mereka, itu emang mereka ngumpul-ngumpul gitu kan. Aku suka kayak gitu, aku karena gemes kan, nggak bisa aku ngelihat orang yang nganggur gitu kan. Kan udah dibayar soalnya. Iya, maksudnya ini kerja lagi prosesi akad nikah, kenapa Anda semua ngumpul nontonin akad nikah gitu loh, ya kan? Yang jaga sebelah sono siapa gitu kan? Yang
yang jadi LO mana Karena gitu. mereka tahu, katanya sih kalau Ipeh diangkat itu bisa sering kesurupan. Enggak Nungguin ya. Enggak dong. Harusnya nungguin bukan WO, DL aja. Diangkut. Enggak, jadi tuh akhirnya kalau misalnya memang ketemu sama WO yang mohon maaf lahir batin, mungkin belum banyak berpengalaman, mungkin belum paham dengan job desk masing-masing, atau mungkin memang yang sering terjadi adalah yang aku lihat adalah banyaknya kru yang lepas pasang. Nah, ya kan kru yang lepas pasang. Akhirnya tuh kamu kalau misalnya setiap WO itu kan beda-beda job desk ya. Kalau Mahakarya kan tetap krunya. Iya. Kalau yang aku sering ketemu beberapa teman-teman itu yang mohon maaf baru-baru itu biasanya memang krunya lepas pasang. Freelance dia pakai. Iya, freelance. Nah, yang freelance ini setiap WO itu kan beda-beda SOP. Benar. Terus beda-beda mungkin job desk-nya. Tapi belum tentu semua WO punya SOP kan? Ya, aku nggak tahu ya kalau itu ya. Yang penting ngumpul Kak, yang penting bisa acara gitu. Betul, yang penting pegang HT nanti biar dikasih tahu tuh kerja semua. Tapi nggak bisa begitu. Ya nggak lama sebentar lagi disebut nih namanya. Semua kerjaan itu harus ada SOP-nya, harus sesuai dengan job desk-nya gitu loh. Nah akhirnya teman-teman yang freelance ini bingung kerja. Iya. Begitu sama si WOA dia kemarin dia sama harusnya gini harusnya gitu kan? Gini ketemu WOB dia kerjanya jadi begini gitu loh, akhirnya memang tidak sesuai dengan SOP, akhirnya jadi terlihat tidak mengerti job desk gitu loh. Karena dia bingung mau jalankan yang mana nih misinya. Betul. Apakah yang satu atau yang tugas kedua. Betul. Gitu. Akhirnya seperti itu. Tapi ya memang kita tidak bisa juga memaksakan orang-orang untuk mengikat si freelance karena namanya orang juga kan belum tentu setiap minggu dia dapat job. Ya kan, freelance kan dia tetap butuh pemasukan, butuh uang. Ada yang memang orang full time-nya freelance. Iya kan? Iya. Ada yang emang orang itu hidupnya full time-nya freelance. Kamu freelance full time-nya? Iya, aku full time-nya ibu. Oh, ibu. Freelance-nya MC. Semua orang bisa jadi anak kamu ya? Siapa yang mau ibu kota negara kan? Iya benar, besar luas. Ya. Yang seperti itu. Terus jadi akhirnya buat teman-teman boleh banget kalian pakai WO itu teman sendiri. Boleh. Saudara sendiri. Boleh, silahkan. Boleh. Tidak ada yang melanggar. Apalagi kita juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk sesuai dengan budgetnya dia. Benar. Harus pakai MC yang bagus, WO yang bagus, tapi tidak sesuai dengan budgetnya dia. Benar. WO-nya ada yang sesuai dengan budgetnya dia, ya WO keluarganya dia atau temannya dia, sahabatnya dia. It's okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa mereka benar-benar bisa bekerja sesuai dengan job desk dan punya SOP. Karena semua itu tuh harus sistematis gitu loh. Bekerja itu kan harus sistematis. Harus ada aturannya. Iya. Seperti itu. Betul. Terus juga kalau misalnya mereka mau pakai WO keluarga sendiri, ya jangan berharap banyak. Iya. Karena keluarga pasti sibuk sendiri. Betul. Karena bukan jasa profesional. Terus kalau ada WO yang memang WO nih ya, memang WO, tapi dia tuh disuruh handle acara keluarganya, ya jangan meremehkan mentang-mentang acara keluarga akhirnya nggak maksimal. Iya. Gitu itu kan. benar sih, itu benar. Kadang kan Allah gampang aja sudah sama dia itu. Karena keluarga aja kayak gitu. Karena kita sebagai MC kita bukan keluarganya dia, kita tetap harus mau profesional maksimal dong gitu. Betul. Sudah selesai kan Mbak? Gitu. Oke, sudah X katanya. Memang di sini nggak ada privasi sama sekali, dibuka semua. Ya. Nggak ditutup kah pintu itu? Ini tadi kan kamu berak di situ. Iya, aduh, kenapa diomongin sih? Ini kita kan baru ketemu ini sama Ipeh ya. Iya. Kemarin-kemarin kan sibuk banget ya MC sana sini. Sampai ulang tahun kita kamu nggak bisa MC-in kan? Mohon maaf lahir batin buat Mahakarya, aku nggak bisa ikutan. Iya. Datang ini. Kalian ya ulang tahun ke-5 Mahakarya. Udah lewat ya. Kalau video ini aku story nanti. aku story. Peh, closing dulu. Apaan? Tutup acara ini. Kok ditutup? Mahakarya yang ketutup. Doanya nggak baik ya orang satu ini. Jangan coy ya, dari Mahakarya juga aku bisa dapat rezeki. Alhamdulillah, percaya nggak percaya, walaupun dulunya aku tidak berteman dengan Ajis ya, aku tidak suka dengan kehaluan Ajis dari zaman dulu. Kan dulu kan aku pengen jadi MC yang ke Jakarta. Tapi brandingmu tuh nggak oke, Jis. Selamat pagi Jakarta. Enggak, kamu bilang selamat pagi Banjarmasin. Tapi kamu di rumah di Palaran ya, Jis.
Gak usah aku marah, astagfirullahaladzim. Aku sampai sekarang kayak gelai ngeliat laki-laki ini. Tapi udah nggak ada lagi. Ya alhamdulillah sekarang tuh Ajis jadi normal. Assalamualaikum. Gitu sekarang hari ini mau MC. Assalamualaikum, hari ini kita mau MC, banyak clickbaitnya. Pokoknya percaya nggak percaya juga, walaupun dulunya aku nggak begitu akrab sama Ajis, tapi ternyata aku setelah kenal sama Ajis orangnya agak normal sekarang. Dan aku bisa ngomong belak-belakan sama dia kalau misalnya aku nggak suka apa dan apa. Terus habis itu Mahakarya juga yang banyak ngasih aku job di Covid ya. Iya, dulu zaman Covid kita lagi naik-naiknya. Iya, betul. Orang lagi sakit dia jualan. Iya, kenceng lagi itu kan. Iya. Karena kita cari jualannya gini. Ibu sayang loh Bu kalau misalnya acaranya nggak berjalan, apalagi udah pada dibayar semua. Kita bantu mengamankan. Karena dulu Satgas juga tidak mengizinkan kalau tidak ada WO-nya. Betul. Nah, disitulah nama Mahakarya itu naik, alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Dengan juga membawa salah satu rumah sakit. Enggak dong, nakes. Oh iya. Ambulan nih. Udah ready Bu ambulannya di depan soalnya. Kalau ya pokoknya aku jujur naiknya aku punya banyak job dan dikasih banyak job dari orang lain juga dari postingan Mahakarya. Alhamdulillahnya dari Mahakarya juga yang ngasih kesempatan aku untuk berkarya MC wedding lebih banyak lagi gitu. Alhamdulillah, dengar Ipe butuh iPad. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak, aku ambil betulan nih. Silakan boleh ditutup acara kita hari ini. Terima kasih buat jangan tutup lupa. Apa nih? Aku bingung. Bukan lupa. MC soalnya. Oh, sudah selesai MC-nya. Jangan lupa. Kamu sudah subscribe nggak? Oh iya sudah, aku udah subscribe. Mana buktikan? Ada di handphone aku di bawah situ. Emang harus kulihatkan iPhone 7 Plus gitu. Oh ya, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus kan? Enggak, iPhone 7 Plus. Aku punya satu, iPhone 7 biasa satu, jadi iPhone 14 Plus. Iya, bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Coba tenang. Enggak gitu. Setnya itu enggak ada. Oh, enggak ada. Coba tenang aja. Coba tenang. Ya, oh iya, dengan sangat tenang ya. Terus sakit kupingnya Mbak itu jangan kan. Jangan lupa di komen, like, subscribe, kasih tahu semua tetanggamu, keluargamu, teman-temanmu, pokoknya harus semua subscribe ya. Nanti kalau sudah 2000 subscriber, Mahakarya akan kasih giveaway ya. Benar ya, bisa boleh ya kalau 2000 ya. Nanti 2000 bakal dikasih giveaway sama Mahakarya berupa aset-aset Mahakarya yang ada di sini. Ipe mau bagi-bagi siomay frozen. Jualan kan? Sekalian. Biasa kalau orang iklan 800.000 sekali sebut. Wow, ya. Siomay YTTA namanya. Yang tahu aja. Yang tahu aja. Iya. Sudahlah ya, semakin tidak berfaedah. Terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu lagi nanti. Bye-bye. Bye.